I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indana Mutiara Nuzula dengan NPM 2240401055 dari Lokal B3 Manajemen. Di sini saya akan membawakan materi terkait proposal. Nah, yang pertama itu proposal pada dasarnya itu sebuah usaha, usulan, rencana, atau tawaran. Proposal juga dapat dijelaskan terkait rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu penelitian atau kegiatan. Nah, proposal itu dibagi menjadi 2, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Nah, yang pertama itu ada proposal penelitian. Proposal penelitian itu jenis dari salah satu karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk dapat mengusulkan sebuah capaian penelitian. Nah, berikutnya itu ada tahapan-tahapan proposal penelitian. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori dan tujuan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada daftar pustaka. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan ini tuh berisi tentang latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian itu berisi tentang informasi yang diberikan terkait masalah yang ada untuk diteliti. Yang kedua itu ada perumusan masalah penelitian. Ini tuh berisi tentang hal apa yang dipertanyakan terkait masalah penelitian tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Ini tuh berisi tentang kenapa peneliti itu dilakukan. Yang keempat itu ada ruang lingkup penelitian. Yang ini berisi tentang waktu tempat dilakukan penelitian. Yang kelima itu ada hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Jadi ini tuh berisi tentang dugaan sementara terkait masalah penelitian tersebut. Genre mikro yang digunakan untuk tahapan pendahuluan itu ada eksposisi dan deskripsi. Nah, untuk yang kedua itu ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori itu berfungsi untuk menyajikan ulasan teoristis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecah masalah yang diteliti. Ada juga tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian dibandingkan dengan peneliti yang akan dilakukan ini. Pada tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka ini digunakan genre mikro ulasan atau review. Nah, yang ketiga itu ada metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu waktu dan lokasi penelitian, di mana kita akan menjalankan penelitian tersebut dan kapan waktu kita melakukan penelitian tersebut. Yang kedua itu ada sumber data penelitian. Ini tuh terkait sumber informasi terkait penelitian yang akan dijalankan. Yang ketiga tuh alur penelitian. Nah, genre mikro yang digunakan pada tahap metodologi penelitian ini adalah deskripsi, laporan, dan prosedur. Yang keempat, ada daftar pustaka. Prinsip yang paling mendasar pada penulisan daftar pustaka adalah bahwa semua karya yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka disusun secara alfabet berdasarkan nama belakang penulis karya tersebut. Hal ini berlaku bagi baik penulis asing maupun penulis Indonesia. Pada umumnya, jurnal-jurnal tertentu atau lembaga-lembaga tertentu menetapkan dengan cara gaya selingkung. Nah, berikutnya itu ada manfaat dan tujuan dari proposal penelitian. Manfaat dari proposal penelitian adalah untuk menyampaikan maksud dari dilakukannya sebuah penelitian.
Proposal penelitian memberikan pihak lain pengertian tentang pentingnya penelitian tersebut dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalani penelitian. Sehingga proposal penelitian bertujuan untuk dapat memenuhi segala macam kebutuhan yang menunjang penelitian. Kebutuhan tersebut dapat berupa perizinan, tempat, alat, dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Berikutnya itu ada pihak yang diberikan proposal penelitian. Ada pihak-pihak yang diberikan untuk proposal penelitian. Proposal penelitian bisa diberikan kepada pihak instansi atau lembaga atau pembimbing penelitian seperti dosen. Nah, dalam bidang akademik, proposal penelitian itu dapat diberikan kepada dosen pembimbing dan kepada program studi atau petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan. Berikutnya itu materi proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan adalah rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Ada tahapan-tahapan menyusun proposal kegiatan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tata laksana kegiatan, yang ketiga ada penutup. Nah, tahap pertama pendahuluan. Tahap pendahuluan ini berisi uraian tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan dalam tahapan pendahuluan itu ada eksposisi dan deskripsi. Tahapan yang kedua adalah tata laksana kegiatan. Tahapan tata laksana kegiatan ini adalah tahapan yang menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah apa yang akan ditempuh. Tahapan tata laksana kegiatan ini mencakup pelaksanaan, tujuan, waktu, dan tempat, serta strategi pelaksanaan. Semuanya dinyatakan dalam genre mikro deskripsi. Untuk tahapan yang ketiga itu ada penutup. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal, kegiatan itu dapat diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan pada tahap penutup itu deskripsi. Nah, berikutnya itu ada tujuan dibuatnya sebuah proposal kegiatan. Tujuannya itu untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dan menyampaikan informasi detail tentang kegiatan saat pengajuan izin dan permohonan dana. Ada juga pihak-pihak yang diberikan proposal kegiatan. Yang pertama itu ada pihak-pihak itu adalah pembimbing atau kalau ada kesulitan dari lembaga yang ditempati untuk magang. Yang kedua itu ada penyelenggara. Ini tuh pelaksana yang ternyata Anda sendiri dan lembaga yang akan ditempati. Yang ketiga itu ada sponsor atau pejabat. Ini tuh untuk kampus atau pemerintah. Ada juga tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan contoh dari proposal penelitian. Nah, untuk genre makronya ya ini proposal penelitian. Judul dari proposal penelitian ini tuh analisis harga, lokasi, dan fasilitas terhadap keputusan pembelian studi kasus pada toko ponsel di daerah Imam Bonjol, Samarinda. Penulis dari proposal ini tuh Tiara Retno Palupi. Yang pertama, bab 1. Nah, bab 1 itu ada pendahuluan. Seperti yang sudah dijelaskan, isi dari pendahuluan itu adalah latar belakang. Di sini menjelaskan terkait masalah kenapa dilakukannya penelitian tersebut. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Di proposal ini, rumusan masalahnya itu
Apa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Apakah fasilitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan apakah harga, lokasi, fasilitas dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko ponsel di daerah Imam Bonjol, Samarinda? Untuk tujuan penelitian sendiri itu untuk mengetahui harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui fasilitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan untuk mengetahui apakah harga, lokasi, fasilitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk manfaat penelitian tersebut itu sebagai bahan informasi bagi toko ponsel di daerah Imam Bonjol, peneliti dapat digunakan sebagai informasi dan masukan dalam penentuan strategi. Yang bab kedua itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini tuh tinjauan pustaka dan kajian teori. Di sini tuh menjelaskan tentang manajemen pemasaran itu apa, pemasaran jasa itu apa, bauran pemasaran itu apa, harga itu apa, lokasi itu apa, fasilitas itu apa, dan keputusan pembelian itu apa. Di bab 2 itu juga ada yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Di sini juga ada beberapa hipotesisnya. Nah, berikutnya itu ada bab 3. Bab 3 itu metodologi penelitian. Di metodologi penelitian itu dijelaskan tentang jenis penelitian yang dilakukan. Nah, pada proposal penelitian ini tuh untuk jenisnya itu asosiatif. Yang kedua itu ada tempat dan waktu dilakukan penelitian. Ini tuh tempatnya di Taman Wisata Tur Lumimut dan waktunya itu Januari sampai Maret 2015. Yang ketiga itu ada populasi dan sampel. Ini tuh menjelaskan tentang sumber informasi untuk penelitian ini. Yang keempat itu ada metode analisis. Nah, di sini tuh ada analisis regresi linear berganda, uji F, uji T, uji normalitas. Baik, itu saja yang dapat saya berikan terkait contoh dari proposal penelitian. Dari penjelasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa proposal penelitian adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu penelitian atau kegiatan. Proposal ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal itu sangat penting di bidang akademik karena untuk merancang suatu penelitian atau kegiatan kita akan membuat yang namanya tuh proposal penelitian atau proposal kegiatan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know